teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, video kali ini saya kedatangan PGA card dari Zotac. Ini adalah NVIDIA GeForce GTX 1650. Nah, ini dia. Kalau misalkan kalian ikutin saya di Instagram, pasti udah tahu. Karena kemarin saya sempat posting si PGA card ini. Banyak banget dari teman-teman yang punya pendapat, kenapa sih harus beli GTX 1650? Mending aja beli langsung ke RX 570 atau GTX 1060 yang mungkin harga secondnya lebih murah dibandingkan ini yang baru. Nah, jadi sebenarnya GTX 1650 ini cocoknya untuk siapa? Nah, pertanyaan seperti itu. Nah, makanya di sini saya udah punya 4 PGA card. Yang pertama saya punya RX 460 yang kurang lebih udah beberapa tahun saya gunakan dan masih jalan ya sekarang juga. Terus yang kedua saya punya GTX 1050 Ti. Nah, ini yang kemarin kalau misalnya kalian pengen tahu cerita PGA card ini boleh nonton dulu di sini, oke? Nah, lanjut lagi. Dan di sini saya punya GTX 1660. Ini nih, yang polos ya, bukan yang Ti ini. Terus yang terakhir, ya ini tentunya Zotac satu pen GTX 1650. Kira-kira si PGA card ini tuh performanya seperti apa? Makanya saya pengen coba lihat perbandingan dengan 4 PGA card ini. Apakah ini worth it untuk dibeli sekarang? Oke, kita langsung saja lihat bagaimana performa dari Zotac GTX 1650 ini. Let's go! Oke, kita lihat dulu sekilas spek singkatnya. Zotac GTX 1650 punya 896 CUDA core, memori 4GB GDDR5 128-bit. Bus clock default-nya 1655 MHz dengan konsumsi daya maksimum 75 Watt saja. Tapi bus clock yang sebenarnya saat pengetesan biasanya akan lebih besar dari default yang diberikan. Oke, jadi di sini tidak menggunakan tambahan VIN 1x6 ya. Dengan tegangan dari PCI saja, PGA ini mampu berjalan maksimal. Dan power supply yang direkomendasikan juga mulai dari 300 Watt saja. Tapi lebih aman jika pakai 400 Watt ke atas yang bersertifikasi. Untuk portnya sudah tersedia DisplayPort, DVI, dan HDMI. Zotac GTX 1650 punya dimensi 151 mm x 111 mm x 38,8 mm yang dilengkapi fine size 90 mm dengan adanya strip pen blade dan heatsink sunflower. Ini sudah lebih dari cukup untuk menahan temperaturnya. Nggak percaya kan? Oke, kita akan coba nanti saat benchmark dan main game. Oh iya, pasti ada yang nanya, ini harganya berapa? Zotac GTX 1650 ini berkisar di 2.400.000-an. Nah, jadi kira-kira untuk siapa PGA card ini? Yuk kita tes dulu di beberapa game dan pengetesan benchmark seberapa hebat performanya ini. Spek yang saya gunakan di sini adalah Ryzen 5 2600X 3,7 GHz, motherboardnya ASRock B350 Gaming K4, RAM XPG 2x8GB 3000 MHz, untuk storage-nya XPG SX 8200 Pro NVMe 256GB. Power supply dari Seasonic FX 650W 80+ Gold Full Modular, dan monitornya LG 24MP 59G. Oke, di pengujian ini saya uji 4 PGA card, yakni GTX 1650 dari Zotac, GTX 1660 dari Colorful, GTX 1050 Ti dari Galax, dan RX 460 dari Sapphire. Oke, kita tes benchmark dulu ya sebelum tes ke gaming. Pertama kita mulai dari 3D Mark Firestrike. Ini adalah skor grafiknya saja. Terlihat di sini Zotac GTX 1650 tertinggal jauh dari GTX 1660 dan mendekati skor GTX 1050 Ti saja. Sedangkan dari RX 460 skornya tertinggal jauh dari GTX 1650. Lanjut 3D Mark Time Spy, skor grafiknya Zotac GTX 1650 masih tertinggal dari GTX 1660. Tapi GTX 1650 unggul cukup jauh dibandingkan GTX 1050 Ti. Oke, kita tes juga dengan Cinebench R15. Zotac GTX 1650 mendapatkan skor OpenGL paling tinggi, meskipun beda 1 fps dari GTX 1660. Dan jauh sekali meninggalkan RX 460 dan GTX 1050 Ti. Dan saya coba dengan stress test kurang lebih selama 10 menitan. Temperatur Zotac GTX 1650 yang satu fan berada di 55 derajat Celcius.
sama dengan GTX 1050 Ti, tapi berbeda dengan RX 460 yang temperaturnya tinggi banget, mencapai 65 derajat Celcius. Mungkin karena udah dipakai bertahun-tahun, pasar udah kering, dan fan juga udah kurang bagus. Dan tes lagi stress test selama 10 menit, maksimum konsumsi wattnya terlihat dari tabel GPU Z. Jotax GTX 1650 berada di 50,4 watt saja, sedangkan GTX 1660 berada di 74,1 watt. Oke, kita akan lanjut ke tes game. Yang pertama, Apex Legends resolusi 1080p dengan preset paling tinggi ya. Di Jotax GTX 1650 terlihat FPS berkisar 50 hingga 60 FPS. Memang dalam permainan seperti ini, melakukan benchmark tidak terlalu akurat. Tapi setidaknya melihat FPS dalam permainan seperti ini, sedikit ada perkiraan bagaimana performanya. Karena ya memang sulit sekali menentukan frame yang sama dalam permainan secepat ini. Dan tapi kita bisa lihat FPS dari PGA card yang lain sebagai perkiraan saja. Oke, game kedua tes Battlefield 5 masih sama, resolusi 1080p, presetnya ultra high, dan ray tracingnya tentunya off. Di Jotax GTX 1650 kita bisa lihat FPS berada di 50-an ketika tembak-tembakan terjadi dalam permainan. Dan kita tahu game ini lumayan cukup berat di setiap framenya. Kita lihat juga perbedaan dari PGA card yang lain. Ketiga, The Witcher 3, meskipun game beberapa tahun yang lalu, tapi ini masih cukup berat karena terlihat di Jotax GTX 1650 FPS-nya hanya berkisar di 40-an saja ketika dalam keadaan naik kuda seperti ini. Game terakhir yakni PUBG Steam dengan resolusi 1080p settingan high. Di Jotax GTX 1650 FPS terlihat di 80 hingga 90 FPS. Ini bakalan sulit menentukan frame yang sama karena setiap lokasi dan gerakan dalam sebuah game ini tidak teratur alias berbeda-beda. Saat pengetesan PGA keempat ini, jadi kalian perhatikan saja, setidaknya ada gambaran performa PGA ini di setiap serinya. Ya, perhatikan saja lah. Mantap kan? Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian setelah nonton atau melihat performa dari keempat PGA card tadi, khususnya si Jotax GTX 1650? Kira-kira PGA ini cocoknya untuk siapa? Coba deh kalian tinggalkan di kolom komentar cocoknya untuk siapa. Tapi kalau misalkan menurut saya pribadi, PGA card ini tuh cocoknya untuk yang mau upgrade dari PGA card yang udah lama banget. Misalkan saya kan pengguna RX 460, mungkin 2 tahun lebih saya menggunakan PGA card ini. Saya akan jual misalkan 900.000. Saya mau upgrade PGA card, ya pilihan yang cocok. Kalau misalkan pengen PGA card baru, ya pilihan yang tepat adalah GTX 1650. Jadi ya menurut saya kalau misalkan kalian pengen upgrade, tapi kalau misalkan kalian punya GTX 1050 Ti, apalagi RX 570, atau GTX 1060, ya nggak usah upgrade ke GTX 1650, percuma juga kan, performanya ya 11-12. Tapi kalau misalkan penggunanya seperti saya atau kalian yang masih menggunakan RX
460 atau RX 550, ya cocok banget kalau misalkan kalian pengen upgrade ke GTX 1650. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Sekilas IT untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.